Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Ida Lestari. Kami akan membahas modul 4 tentang telaah kurikulum dan buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Pada modul ini, kami diharapkan mampu mengkaji kurikulum dan buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia SD kelas rendah. Kompetensi ini juga harus dimiliki oleh setiap guru supaya menjadi guru yang profesional. Materi modul ini disusun menjadi 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 tentang hakikat kurikulum, kegiatan belajar 2 tentang aspek-aspek pembelajaran bahasa. Sebelum menuju ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari C/Y Production, Fani, Ratna, Yani. Inilah persembahan kami. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya, Fani Asisah, akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 1, yaitu tentang hakikat kurikulum. Dalam bahasa Yunani, kurikulum berarti jarak yang harus ditempuh. Namun, kurikulum sangat erat dengan dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan sendiri, kurikulum berarti sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk seorang siswa dapat mendapatkan ijazah dan mencapai tujuan kompetensi tertentu. Namun, dari pengertian ini, banyak pendapat dari ahli yang merasa definisi ini terlalu sempit, teman-teman. Nah, terlalu sempit karena tidak termasuk dengan kegiatan yang di luar mata pelajaran, sehingga definisi ini dianggap kurang sempurna. Nah, untuk pengertian yang lebih luas, teman-teman, akan kita bahas menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah John Dewey. Ini. Kemudian yang kedua adalah Franklin Robit. Dan yang selanjutnya adalah menurut Caswell and Campbell. Oke, yang selanjutnya adalah menurut Ralph Tyler. Yang selanjutnya, teman-teman, untuk yang kelima, pendapat dari Crabb. Dan selanjutnya yang keenam adalah pendapat dari Hilda Tata. Selanjutnya, teman-teman, pendapat dari Johnson, kemudian Robert Gates, dan kemudian dari Harnack, dan selanjutnya yang terakhir adalah dari Haas. Oke, teman-teman, dari sekian banyak pendapat para ahli, di Indonesia sendiri ada undang-undang yang sudah mengatur tentang definisi kurikulum. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989, definisi kurikulum adalah sebagai berikut. Nah, dari Ketentuan Umum Kurikulum 2004 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Setelah kita mengetahui pendapat para ahli, teman-teman, kemudian kita juga sudah membaca Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Nah, sekarang kita tahu, teman-teman, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh sekolah untuk siswa. Nah, program ini direncanakan mulai dari tujuan pembelajaran hingga tindak lanjut, ya, disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan pendidikan dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Adapun jenis kurikulum menurut Goodland tahun 1988 memuat 5 jenis, yaitu yang pertama jenis ideal,
jenis formal, jenis bayangan, jenis operasional, dan pengalaman. Kemudian, pendapat dari Galton ada 7 jenis, yaitu rekomendasi, tertulis, dukungan, yang diajarkan, yang diuji, yang dipelajari, dan yang tersembunyi. Fungsi dan tujuan kurikulum tersendiri adalah bagi sekolah ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu sekolah yang bersangkutan dan sekolah di tingkat atasnya. Nah, bagi sekolah yang bersangkutan adalah kurikulum sebagai alat pencapai tujuan pendidikan, yang kedua sebagai pedoman guru menyusun pembelajaran, dan yang ketiga adalah pedoman supervisi bagi kepala sekolah. Kemudian untuk sekolah di tingkat atasnya, teman-teman, tujuan adalah sebagai keseimbangan proses pendidikan dan persiapan tenaga baru. Fungsi pendidikan menurut para ahli selanjutnya adalah menurut Iskandar Wiryokusuma. Yang pertama adalah the adjustive of adaptive function atau tentang penyesuaian. Yang kedua adalah the integrating function atau tentang pemaduan. Kemudian yang ketiga adalah the differentiating function atau tentang pembedaan. Yang ketiga adalah the propedeutic function atau tentang penyiapan. Kemudian yang kelima adalah the selective function atau tentang pemilihan. Selanjutnya yang keenam adalah the diagnostic function atau tentang diagnosis. Selanjutnya kita mengenal sistem kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. KBK atau kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan serta cara pencapaiannya yang disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan suatu daerah. Kegiatan belajar 2, aspek-aspek pembelajaran bahasa. A. Aspek-aspek keterampilan bahasa. Dalam kurikulum 2004, standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia di SD dan di MI terdiri dari 4 aspek. 1. Mendengarkan. 2. Berbicara. 3. Membaca. 4. Menulis. Standar kompetensi bahasa Indonesia merupakan standar kompetensi yang harus diketahui dan dilakukan. 1. Standar kompetensi. 2. Kompetensi dasar. 3. Hasil belajar. 4. Indikator. 5. Materi pokok. Adapun standar kompetensi kelas 1. Dan inilah standar kompetensi kelas 2. Sedangkan perpaduan aspek dalam pembelajaran, dalam prakteknya, keempat aspek yang telah dijelaskan tadi harus berjalan secara terpadu. Misalnya, kita padukan antara aspek berbicara dengan aspek menulis. Seperti ia berbicara tentang memperkenalkan diri, lalu dia menuliskan dengan huruf tegak bersambung. Ya Allah, tabarakallah. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sajian kami bermanfaat. Kini saatnya kita berdiskusi. Akan kita buka 3 pertanyaan melalui MS Team. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat untuk 6 minggu ke depan. Salam sejahtera, lulus bersama 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.